semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Nah, di sini kami akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai desain kontrak perjanjian syariah. Nah, Tuhan akan desain kontrak perjanjian syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah tentu saja ya. Nah, di sini desain kontrak perjanjian syariah di sini akan kami bahas ada 4. Pertama yaitu prinsip dasar kontrak syariah, yang kedua bagaimana sih struktur kontrak syariah, dan yang ketiga kami akan memaparkan bagaimana contoh dari kontrak perjanjian syariah, dan yang terakhir yaitu tips-tips dalam menyusun kontrak perjanjian syariah. Pertama yang akan kami bahas yaitu prinsip dasar. Di sini saya sendiri akan membahas mengenai prinsip dasar dari kontrak perjanjian syariah. Oke, kita langsung saja ke materi pertama yaitu prinsip dasar. Di sini di prinsip dasar saya akan membahas prinsip-prinsip kontrak perjanjian syariah. Yang pertama yaitu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Maksud dari harus sesuai dengan ketentuan syariah itu harus bebas dari yang namanya unsur riba, gharar, mesir, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, kejelasan dan ketegasan. Di sini maksud dari kejelasan dan ketegasan yaitu kontrak harus ditulis dengan jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Karena dalam kontrak tersebut terdapat ada yang namanya kedua belah pihak dalam hal menyetujui suatu kontrak perjanjian syariah. Yang kedua ada kesepakatan. Dalam kontrak ini harus disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan. Dan yang ketiga ada keadilan. Kontrak harus adil dan tidak merugikan salah satu belah pihak. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu kepastian hukum. Kontrak ini harus memiliki kepastian hukum yang jelas dan mengikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kontrak syariah. Yang pertama yaitu judul. Judul kontrak harus jelas dan mencerminkan isi dari perjanjian tersebut dan harus berkesinambungan. Dan yang kedua yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Harus dijelaskan siapa yang menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, baik sebagai pemberi atau penerima layanan. Dan yang ketiga yaitu objek perjanjian. Objek perjanjian kontrak harus menjelaskan apa barang atau jasa yang harus diperjanjikan. Contohnya, jenis transaksi atau layanan yang akan dilakukan dalam perjanjian tersebut. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian kontrak harus merinci dan harus jelas apakah hak dan kewajiban masing-masing para pihak tersebut. Yang kelima yaitu penentuan harga. Kontrak harus menentukan harga atau barang jasa yang diperjanjikan. Semuanya sudah harus jelas dalam perjanjian kontrak tersebut. Yang keenam yaitu cara pembayaran. Dalam sebuah kontrak harus menentukan cara pembayaran barang atau jasa yang diperjanjikan. Yang keenam yaitu jangka waktu. Di sini jangka waktu harus menentukan jangka waktu dalam pelaksanaan perjanjian kontrak syariah tersebut. Yang ketujuh yaitu penyelesaian sengketa, yang dimana harus menentukan cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang terakhir yaitu penutup atau pengakhiran kontrak. Di sini harus disertakan ketentuan mengenai bagaimana dan kapan kontrak tersebut dapat berakhir atau dapat diakhiri secara sukarela maupun paksa. Syariah. Yang pertama itu klausul akad. Klausul ini menjelaskan jenis akad apa yang akan digunakan dalam perjanjian, seperti akad jual beli atau bai, akad sewa menyewa atau ijarah, dan akad kerjasama atau yang kita kenal sebagai akad mudharabah. Dan yang kedua yaitu akad riba. Klausul ini menegaskan larangan riba dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada perjanjian tersebut. Yang ketiga itu klausul gharar.
klausul ini menetapkan larangan negara, yaitu ketidakpastian dalam sebuah akad. Keempat yaitu klausul sulm. Klausul ini menegaskan larangan sulm, yaitu tindakan yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir ialah klausul syara dan ketentuan syariah. Klausul ini memuat ketentuan syariah yang relevan dengan perjanjian yang dilaksanakan atau yang sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan bahas mengenai tips penyusunan kontrak perjanjian syariah, yaitu ada 5. Yang pertama, gunakan jasa ahli hukum syariah untuk menyusun kontrak. Terus yang kedua, pastikan kontrak sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, hindari penggunaan bahasa ambigu dan multitafsir. Terus yang keempat, pastikan kontrak dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Terus yang kelima, lakukan pendatangan kontrak di hadapan saksi yang terpercaya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.